Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dede Satria dengan NIM 2501496. Dalam video ini, saya selaku moderator, kami akan memaparkan hasil jurnal kami dengan judul Campur Kode dan Alih Kode dalam Komunikasi Profesional di Industri Konstruksi Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan subbab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, tujuan masalah, dan rumusan masalah. Pada latar belakang disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara multibahasa, mendorong munculnya campur kode dan alih kode, terutama dalam industri konstruksi yang dipengaruhi bahasa Inggris dan standar global. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sosial, situasi, dan kebutuhan komunikasi, serta dimanfaatkannya untuk meningkatkan efektivitas khususnya dalam penggunaan istilah teknis. Namun, penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan ambiguitas dan kesalahpahaman yang berdampak pada keselamatan kerja dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik agar komunikasi profesional tetap efektif dan terstandar. Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Salah satunya adalah bagaimana bentuk penggunaan campur kode dan alih kode komunikasi profesional di industri konstruksi Indonesia. Kedua, apa saja faktor yang menyebabkan campur kode dan alih kode dalam komunikasi kerja di lingkungan proyek. Yang ketiga, bagaimana dampak pengaruh terjadinya campur kode dan alih kode terhadap efektivitas komunikasi profesional di proyek. Adapun tujuan penulisan dalam artikel ini. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan atau menganalisis penggunaan campur kode dan alih kode komunikasi profesional di industri konstruksi Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan campur kode dan alih kode terhadap komunikasi profesional di lingkungan proyek. Dan yang terakhir, ataupun ketiga, untuk menganalisis dampak penggunaan campur kode dan alih kode terhadap efektivitas komunikasi profesional di industri. Metode penelitian. Pertama-tama kita akan membahas tentang pendekatan penelitian. Konsep pendekatan penelitian yang kita pakai adalah kualitatif deskriptif. Jadi yang pertama ada memahami fenomena sosial secara mendalam. Jadi di sini kita harus memahami terlebih dahulu fenomena sosial apa yang sedang terjadi. Setelah itu yang kedua ada menggambarkan penggunaan bahasa dalam konteks alami. Jadi kita harus menggambarkan terlebih dahulu penggunaan bahasa yang kita gunakan dalam konstruksi itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi sang peneliti harus benar-benar paham apa yang akan ia bahas. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Jadi subjek penelitian yang kali ini kita teliti adalah mahasiswa teknik sipil Universitas Pendidikan Indonesia dengan kriteria 1. Telah magang di proyek konstruksi di Indonesia. 2. Memiliki pengalaman langsung dengan komunikasi di lapangan. 3. Dipilih dengan teknik purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Jadi purposive sampling ini adalah pemilihan sampel non acak. Jadi sesuai dengan kriteria dan data-data yang kita butuhkan. Pembahasan kali ini adalah sumber data. Jadi kita memiliki dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, kita memiliki dua sumber data juga, yaitu kuesioner, yaitu Google Form yang telah kita sebarkan kepada subjek. Lalu yang kedua ada pengalaman dan persepsi responden. Nah, untuk sumber data sekunder, kita memiliki dua sumber data juga. Yang pertama dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Lalu yang kedua ada teori sosiolinguistik. Selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi analisis data yang kita lakukan kali ini menggunakan konsepnya Miles dan Huberman. Untuk yang pertama ada reduksi data, yaitu menyeleksi dan mengelompokkan jawaban yang relevan. Untuk yang kedua ada penyajian data, yaitu uraian deskriptif. Untuk yang ketiga ada penarikan kesimpulan, yaitu identifikasi fungsi, faktor, dan bentuk. Pembahasan selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data terbagi dua, yaitu triangulasi dan member check. Untuk yang pertama ada membandingkan jawaban antar responden, dan yang kedua ada membandingkan data kuesioner dengan literatur. Member check, konfirmasi hasil interpretasi kepada responden. Pembahasan selanjutnya adalah batasan penelitian.
Batasan penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi profesional di proyek konstruksi di Indonesia. Jadi, subjek yang kita teliti harus memiliki komunikasi yang profesional di proyek tersebut. Yang kedua adalah pengalaman magang mahasiswa teknik sipil Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi subjek kita harus sudah pernah magang di proyek di Indonesia. Yang ketiga, fokus kepada campur kode dan alih kode maupun lisan ataupun tertulis. Pada bagian ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 hingga 26 April 2026 melalui kuesioner Google Form kepada 25 mahasiswa teknik sipil. Pada tabel pertama, pernyataannya adalah mencampur bahasa seringkali terjadi dalam rapat atau diskusi proyek. Dapat dilihat bahwa 72% responden sangat setuju dan 20% responden setuju. Artinya, sekitar 92% responden mengakui bahwa kode mixing ini sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa campuran menjadi hal umum yang sering terjadi dalam diskusi teknik. Selanjutnya, pada tabel kedua, pernyataannya adalah istilah teknis lebih banyak tersedia dalam bahasa asing. Hasilnya, ada sekitar 56% responden yang setuju dan 40% responden sangat setuju. Jika digabungkan, sekitar 96% responden setuju. Ini menunjukkan bahwa kode mixing didorong oleh ketersediaan istilah teknis yang lebih lengkap dalam bahasa asing. Pada tabel 3, pernyataannya, kebiasaan sehari-hari mempengaruhi terhadap kebiasaan mencampur bahasa. Hasilnya, ada di 57% setuju, 24% sangat setuju, dan 20% tidak setuju. Artinya, mayoritas responden setuju, namun ada sebagian yang tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa kode mixing itu tidak bergantung karena kebiasaan, melainkan karena konteks akademik atau profesional. Pada tabel 4, pernyataannya, mencampur bahasa mempercepat komunikasi dalam pekerjaan. Sekitar 80% setuju dan 16% sangat setuju. Ini artinya, sekitar 96% responden mengakui manfaatnya dan merasakan manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa kode mixing membantu komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Pada tabel 5, pernyataannya adalah penggunaan bahasa yang tidak konsisten mempengaruhi koordinasi dalam kerja. Hasilnya sekitar 56% setuju dan 20% sangat setuju, serta 24% tidak setuju. Artinya, mayoritas responden menyadari bahwa ketidakkonsistenan bahasa menjadi hambatan dalam komunikasi. Saya akan memaparkan pembahasan hasil penelitian mengenai campur kode dan alih kode dalam komunikasi profesional di industri konstruksi Indonesia. Dari 25 responden, sebagian besar merespon positif karena campur kode dinilai membantu dalam komunikasi, terutama dalam penyampaian istilah teknis. Campur kode lebih sering berupa penyisipan istilah teknis dalam bahasa Inggris, sedangkan alih kode merupakan hal yang terjadi ketika kita sedang berbicara dengan orang asing atau dalam situasi formal. 3 faktor penyebabnya yaitu yang pertama, kebiasaan berbahasa sehari-hari, lalu yang kedua, istilah teknis lebih dikenal dalam bahasa Inggris, lalu yang terakhir, keberagaman latar belakang bahasa di lingkungan kerja. Dampak positifnya, komunikasi menjadi lebih cepat, istilah teknis lebih mudah dipahami, dan membangun identitas profesional. Namun, jika tidak konsisten, bisa menimbulkan kesalahpahaman, karena kemampuan berbahasa tiap anggota tim itu berbeda, sehingga koordinasi proyek akan terganggu. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa campur kode dan alih kode komunikasi profesional di industri konstruksi Indonesia merupakan fenomena yang wajar akibat pengaruh lingkungan kerja bilingual dan dominasi istilah kerja berbahasa Inggris. Penggunaan ini didorong oleh faktor kebiasaan berbahasa, konteks sosial, identitas profesional, serta kebutuhan akan kejelasan dalam istilah teknis. Meskipun memberikan manfaat seperti efisiensi komunikasi, kejelasan makna, dan peningkatan citra profesional, penggunaannya juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan hambatan bagi pihak yang tidak menguasai kedua bahasa. Karena itu, diperlukan penggunaan bahasa yang bijak dan baik agar komunikasi tetap berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu koordinasi kerja.